Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, dua pemain Manchester United yang baru sudah hadir, bahkan sudah diresmikan di Old Trafford. Nocer Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt, yang gua pikirnya akan menjadi rekrutan yang sangat penting bagi Manchester United ya. Pemain yang kebetulan dua-duanya pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, dan menurut gue ini merupakan faktor penting walaupun banyak dicemooh ya. Lagi-lagi datangkan pemain yang sudah pernah dekat ya. Masalahnya di mana? Mendatangkan pemain yang sudah pernah dekat dengan sang pelatih, apakah harus dekat dengan fans ya? Kan baru didatangkan, ini juga aneh menurut gue. Kali ini gue akan membahas terkait dengan kedua pemain tersebut. Ada cerita-cerita mungkin ataupun juga informasi-informasi terkait dengan kedatangan Nocer Mazraoui dan juga Manchester United. Pertama yang akan gue bahas adalah nomor punggung dari keduanya, di mana Matthijs de Ligt akan memakai nomor favoritnya menurut gue, nomor 4, dan juga Nocer Mazraoui akan memakai nomor 3. Pemain nomor 3 yang menurut gue yang cukup fenomenal adalah Patrice Evra. Beberapa musim belakangan tidak ada pemain yang outstanding menurut gue ya, untuk posisi nomor 3, nomor 4. Sudah lama juga dihuni oleh Phil Jones ya. Matthijs de Ligt dia mengatakan ya di wawancaranya, ketika dia mendengar Manchester United menginginkannya, dia sangat senang mengenai kesempatan dan juga tantangan baru di klub yang memiliki histori yang sangat besar. Ya, Manchester United ini Matthijs de Ligt menandatangani kontrak 5 tahun. Kedua pemain bahkan sudah mengupdate situasi sosial medianya. Nocer Mazraoui mengatakan ini merupakan perasaan yang sangat luar biasa menjadi pemain Manchester United. Dia tidak bisa menunggu ya untuk keluar di Old Trafford memakai seragam merah. Matthijs de Ligt juga mengatakan kalau Erik ten Hag ini membentuk saya di tahapan awal karir saya, jadi dia tahu bagaimana untuk mengeluarkan yang terbaik dari saya, dan saya tidak bisa menunggu untuk bekerja dengan dia lagi. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi, dan saya sangat ingin untuk melanjutkan ya rekor-rekor spesial di klub ini. Nocer Mazraoui pun juga mengatakan kalau saya tahu kalau ketika saya bergabung di klub ini merupakan saat yang sangat luar biasa. Semuanya yang telah saya berbicara ini memiliki ambisi yang sama untuk kita, untuk memenangkan trofi secara bersama, dan saya bisa merasakan determinasi yang tinggi untuk mencapai hal tersebut. Nocer Mazraoui juga menambahkan Erik ten Hag memiliki peran yang sangat penting di perkembangan saya sebagai seorang pemain. Jadi ini sangat menarik untuk bisa reuni lagi dengan dia ketika saya memasuki usia premium di karir saya. Saya tahu apa yang dia harapkan dari pemain-pemainnya, dan saya akan memberikan segalanya untuk membantu grup untuk sukses. Ya, menurut gue sekali lagi tidak ada yang aneh. Pemain sudah pernah bekerja sama dan didatangkan. Ini ada dua fungsi menurut gue. Nomor 1 adalah dressing room dulu. Berarti ada pemain-pemain yang loyal terhadap sang pelatih. Ini bisa, dan ketika pemain-pemain yang loyal itu cukup banyak atau bahkan pemain penting, ini bisa menciptakan pilar-pilar atmosfer yang positif juga di dressing room. Ada kepercayaan di sana. Ada ada kerjasama, ada kesepahaman yang lebih mudah untuk dibangun. Tentu saja ini bukan jaminan akan sukses-sukses terus. Kita tahu pemain seperti Antony misalnya ya, yang mengalami kesulitan juga, pemain yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Tapi pemain misalnya seperti Andre Onana yang sempat mengalami masa sulit di periode awal di Manchester United, gua pikir juga di periode akhir musim lalu mampu berkembang secara cukup pesat ya. Kendati pun di pertandingan kemarin Community Shield memiliki komentar beragam terkait dengan situasi mungkin adu penalti, tapi menurut gua itu bukan hal yang terlalu penting. Bagaimana memang ada gaya permainan yang berbeda, dan gua melihat kepercayaan diri juga yang bagus dari sang pemain. Lalu juga Lisandro Martinez ini tidak bisa dikesampingkan ya, pemain yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, pemain yang bisa dipercaya dan juga memberikan penambahan kualitas kapasitas permainan Manchester United, baik itu secara bertahan maupun juga secara build up.
Dan gue harapkan ini juga akan terjadi dengan Matthijs de Ligt serta Nocer Mazraoui. Gue secara dengan amatiran, gue tidak ingin a priori, belum melihat hal-hal negatif ya. Gue sebagai fans ingin melihat, oke, semoga mereka bisa berkontribusi secara positif di Manchester United. Dan disebutkan oleh Steve Railstone bahwa Omar Berada, Dan Ashworth dan juga Erik ten Hag semua ini berada di kesepakatan Matthijs de Ligt dan Nocer Mazraoui. Dan mereka juga mengatakan atau memiliki pendapat yang sama bahwa penambahan ini ya ini akan bagus, dan mereka semua ini merupakan sosok kunci di kesepakatan. Nah, ini yang sering kali gue katakan yang bahwa saat ini Erik ten Hag bisa memberikan rekomendasi, tapi ada power line juga di manajemen yang menentukan. Ketika manajemen mengatakan tidak atau menganalisa tidak, ya mereka tidak akan maju. Dan mereka ini orang-orang yang memiliki kompetensi. Sering banyak yang mengatakan, ya ini kok Erik ten Hag lagi. Ya ketika sosok seperti Omar Berada yang memiliki kompetensi lebih bagus dibanding Richard Arnold, ketika sosok nama ya seperti Dan Ashworth yang juga memiliki kompetensi, kualitas yang sangat luar biasa, sudah diakui di mana-mana, setuju. Ya gue heran kalau ada fans yang meragukan apakah kompetensi fans lebih bagus daripada Dan Ashworth maupun Omar Berada. Kan di situ pertanyaannya secara dengan amatiran ya. Kasarnya kan seperti itu menurut gue. Tapi gue melihat ya rekomendasi dari pelatih ini hal yang wajar. Tinggal bagaimana sosok-sosok seperti atau nama-nama seperti Dan Ashworth, Omar Berada maupun juga Jason Wilcox, Alexander Witsel juga melihat apakah kesepakatan ini mungkin untuk dilakukan, baik itu secara teknis maupun juga secara secara finansial. Jadi ya menurut gua ada banyak elemen lah, ada banyak faktor yang juga berpengaruh besar di bursa transfer, bukan hanya Erik ten Hag. Dan anggapan hanya Erik ten Hag saja menurut gua ini anggapan yang mungkin kurang tepat ya. Joshua Zirkzee ini memposting di akun sosial medianya Run It Back, artinya Joshua Zirkzee ini ternyata pernah bermain secara bersama-sama di Bayern Munchen dengan Matthijs de Ligt dan juga Nocer Mazraoui. Ini betul-betul bisa. Jadi begini, gue bayangkan ya, ketika pemain datang lalu ada juga pemain datang lagi yang pernah bekerja sama, artinya banyak sekali pemain yang pernah bekerja secara sebelumnya di berbagai klub ya, memiliki koneksi secara emosional dan juga komunikasi. Ini bisa membangun sebuah situasi yang positif menurut gue ya, membangun karakter di dressing room ketika mereka memiliki kesepahaman yang bagus. Di samping saat ini Manchester United juga memiliki manajemen yang baru ya kan, juga tim kepelatihan yang baru juga. Jadi menurut gua ada banyak faktor positif sih. Gua ingin melihat dari faktor positif saja sebagai seorang fans ya. Gue tidak mau sekali lagi a priori melihat belum sudah ke negatif ataupun pesimistis. Walaupun demikian sih secara realistis gue juga ingin mengatakan bahwa ya bukan berarti terus Manchester United akan langsung menjadi title contender atau penantang gelar, mendatangkan trofi yang banyak musim depan. Ya kalau itu terjadi tentu saja gue senang, tapi secara realistis gue menilai itu masih belum akan terjadi sih secara ringan amatiran ya. Lisandro Martinez pun juga mengatakan ya, saya sangat senang terkait dengan Matthijs de Ligt dan juga Nocer Mazraoui. Kita di sini untuk membantu mereka dan mereka merupakan pemain yang bagus, dan itulah kenapa Manchester United membeli mereka ya. Belum pernah bekerja sama Lisandro Martinez secara langsung, walaupun mereka juga pernah memperkuat klub yang sama. Ajax Amsterdam pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Tapi yang menarik adalah bagaimana perpaduan ya antara Matthijs de Ligt yang gua mengikuti tim nasional Belanda dan memang posisi terkuatnya ada di bek kanan sebelah kanan, lalu Lisandro Martinez juga di kiri ya kan, bek tengah sebelah kanan dan juga bek tengah sebelah kiri. Dan pemain seperti misalnya Harry Maguire ya kan, yang bisa juga memberikan persaingan di sana. Menurut gue ini merupakan situasi yang menarik bagi Manchester United. Belum lagi Leny Yoro misalnya, oke masih cedera, tapi ketika dia kembali ini juga akan menambah persaingan yang cukup ketat. Artinya Manchester United paling tidak memiliki 4 opsi untuk posisi bek tengah, di mana gue pikir 4 opsi ini memiliki kualitas dan juga karakter yang cukup tinggi. Dan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki situasi lini belakang Manchester United paling tidak lebih baik daripada musim lalu. Kurang lebih demikian ya terkait dengan Nocer Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt. Ini luar biasa menurut gua, sekitar 70 juta euro dengan add-ons mendatangkan 2 pemain. Padahal Jared Braithwaite harganya lebih tinggi daripada itu ya untuk seorang pemain saja nih. Hal yang bagus dari manajemen Manchester United menurut gua. Semoga sekali lagi
mereka bisa memberikan kontribusi berupa ya hal yang lebih positif, terutama di lini belakang Manchester United lebih solid lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan, agak beribet. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.